Shalom. Tuhan, kembali kita bertemu dengan kita datang bersama-sama berkumpul bersama Tuhan. Kita mempersiapkan setiap hati kita. Kita datang memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan saat ini. Tahan setiap beban yang ada, sehingga kita benar-benar bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kita terus persiapkan hati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
hati untuk memuji Engkau Tuhan. Dengan kami hati untuk selalu menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang layak terima pujian hormat pengagungan dari kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh baik dan Allah yang luar biasa. Engkau selalu ada di dalam setiap musim kami Tuhan, musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang padamu pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami minta urapan Tuhan yang mengalir atas setiap kami sepanjang ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan kuasai setiap hati pikiran kami, setiap tubuh jiwa roh kami, untuk kami benar-benar dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan untuk jemaat yang lainnya mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan tidak maksud apapun Tuhan, untuk kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Segala penguasa-penguasa di udara yang bukan berasal daripada Tuhan, yang coba untuk mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah, untuk kami fokus kepada Engkau Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, Tuhan yang memimpin kehidupan kami, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Masih tetap berdiri. Di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat sampai yang kelima berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Tuhan
ini, apapun yang kita hadapi, selalu kita berkata, Tuhan itu baik. Karena Dia tidak pernah merancangkan yang jahat untuk kita. Dia selalu merancangkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Haleluya. Dan kita siapkan hati kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap menjaga hadirat Tuhan. Baik di tempat ini, dalam hati kita, kita tetap jaga hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan dalam hidup kami. Nah, pada saat pagi hari ini kami memuji mempermuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami meninggikan nama Tuhan, karena kami tahu lewat puji-pujianlah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan lewat sebentar kebenaran firman Allah, hidup kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan. Bahkan kami percaya ada kemenangan yang terjadi atas hidup kami. Oleh sebab itu kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga ketika firman Allah itu ditaburkan, kami percaya kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa damai sejahtera, bahkan kami pulang membawa kemenangan yang datang daripada Tuhan. Kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang akan mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akan siap dan kami akan sambut setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini kalau banyak orang seringkali berbincang-bincang, biasanya kalau pebisnis ikut berbincang, dia akan berbicara tentang untung dan rugi. Karena memang pekerjaannya adalah berbisnis. Kalau orang-orang yang berbisnis, ketika dia bertemu dengan orang-orang, orang itu akan berbicara tentang bisnis. Bisnis apa hari ini? Apakah bisnis seperti ini bisa untung atau rugi? Karena memang itu pebisnis. Tetapi jika itu berbicara tentang orang-orang yang berintelektual tinggi, atau mereka berbicara tentang pengetahuan, maka mereka akan mencari hal-hal, cetusan ide-ide ya, supaya itu baik atau ada manfaatnya atau tidak. Tetapi kalau orang-orang yang suka dengan filsafat, mereka akan berbicara tentang kebijaksanaan atau tidaknya kebijaksanaan. Karena orang-orang itu berbicara tentang filsafat. Tetapi pagi hari ini sebagai kita orang percaya, ketika kita berbicara tentang kekristenan, maka yang harus kita bicarakan adalah tentang keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Keselamatan itu adalah sebuah kasih karunia. Di dalam Kisah Para Rasul, coba kita lihat dulu Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 demikian. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul ini, seperti saya salah mencatat ya, nggak apa-apa. Tetapi dalam Kisah Para Rasul ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa keselamatan yang ada di dalam dunia ini hanya berasal daripada Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan sebuah keselamatan. Nah, kita akan baca. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam dunia ini, di dalam kolong langit ini, Alkitab berkata bahwa keselamatan itu hanya didapatkan di dalam Tuhan dan hanya ada di dalam Tuhan. Dan banyak sekali hari-hari ini orang percaya berkata, kalau Bapak Ibu, kalau
kita yang mau percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi satu pertanyaannya, seringkali orang bertanya, bagaimana keselamatan itu bisa tetap terus ada? Bagaimana keselamatan itu bisa tetap terus hidup dalam hidup saya? Bagaimana kita memeliharanya? Bagaimana kita menjaga keselamatan itu? Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu perlu kita pelihara. Keselamatan itu perlu kita jaga. Perlu kita kerjakan keselamatan itu. Dan keselamatan itu gak semata-mata waktu kita percaya kepada Kristus kita selamat lalu kita semua maunya. Alkitab berkata, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kitab-kitab yang lain bahwa telah tersedia rumah dalam hidup kita. Dan memang kita hidup dalam dunia ini adalah sementara. Ada batas dan waktu. Siapa bilang saya akan hidup sampai selama-lamanya? Atau seperti penyair Khairul Anwar bahwa dia ingin hidup 1000 tahun. Ada yang menjamin bahwa kita bisa hidup sampai umur 90 tahun? Tidak ada. Artinya kehidupan kita ini hanya sementara. Lalu Tuhan menjanjikan kita surga yang mulia. Tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima keselamatan itu, anugerah Tuhan itu yang secara cuma-cuma, seringkali orang melalaikannya. Seringkali kita tidak menjaganya. Seringkali kita tidak memeliharanya dengan baik. Dan bagaimana supaya kita dapat menjaga keselamatan itu, memelihara itu? Bahkan Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di dalam poin yang pertama, saya ingin membawakan bagi kita adalah memelihara, menjaga keselamatan itu melalui iman kita. Banyak orang yang terlahir sebagai orang Kristen yang katanya adalah pengikut Kristus, tetapi dalam kehidupannya seringkali iman itu tidak kita punyai dalam hidup kita. Alkitab berkata, seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat pindahkan gunung. Bahkan Alkitab berkata, adakah kau dapati iman di bumi ini? Seringkali kita tidak mempunyai iman dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya kepada Kristus. Benar tak ya? Ini kan kata Alkitab. Betul apa enggak ya? Yesus itu mati di atas kayu salib, menebus dosa saya, menebus dosa kita semuanya. Seringkali kita bertanya, kita meragukan, kita tidak percaya, kita tidak meyakini, kita tidak beriman bahwa Yesus adalah yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Kita bertanya-tanya, betul gak sih? Sebelum saya lahir pun Alkitab ini sudah ada. Mungkin sebelum orang tua saya lahir pun Alkitab ini sudah ada. Dan kita bertanya, betul gak? Kita bertanya-tanya. Karena hari-hari ini, bahkan kalau saya boleh melihat, membaca sebuah surat kabar itu di luar negeri, itu sudah kebanyakan orang-orang menjadi orang-orang yang ateis, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka lebih mengutamakan ilmu pengetahuan, mereka lebih mengutamakan kepintaran daripada iman kepada Kristus. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Alkitab berkata, dan ada keselamatan di luar daripada Kristus. Di kolong langit ini, kita hidup di bawah langit ini, tidak ada keselamatan di luar daripada Kristus. Di dalam kitab Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16, coba kita akan lihat. Kitab Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun
Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengimani, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan hidup kita, yang kita taruh dalam hidup kita selalu, saya selalu percaya orang benar itu akan hidup oleh iman. Artinya apa? Tuhan akan pelihara selalu. Banyak hari-hari ini yang menggiurkan, banyak hari-hari ini tawaran dunia yang membuat kita tidak lagi percaya kepada Kristus, yang kita tidak lagi meyakini kebenaran firman Allah. Banyak orang hari-hari ini meragukan Alkitab, meragukan kebenaran firman Allah, tidak percaya lagi, tidak beriman kepada Kristus. Banyak hari-hari ini orang-orang membuat agama-agama yang baru karena dia merasa dirinya pintar, dia merasa dirinya hebat. Bahkan kemarin saya mendapat sebuah vlog, orang membuat sebuah vlog tentang satu daerah di mana orang itu tidak makan daging, hanya makan sayur-sayuran, di mana ada satu, dia membuat sebuah vlog. Dan ternyata waktu saya lihat gitu ya, dia ditolak masuk di Indonesia. Saya melihat lagi beritanya, saya melihat perjalanan vlog-vlognya, bahwa dia membuat agama yang baru sesuai dengan namanya. Jangan sekarang, hari-hari ini orang tidak lagi percaya kepada Kristus, orang tidak lagi beriman, orang tidak lagi meyakini kebenaran firman Allah. Tetapi ini yang harus kita taruh selalu dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Yesuslah yang menyelamatkan hidup kita. Kita percaya bahwa kita sudah terima keselamatan. Yesus yang mati di atas kayu salib, Dialah yang menebus dosa saya dan kita semua. Itu yang harus kita tahu, yang harus kita percaya. Dan Tuhan katakan hari-hari ini kita tidak boleh suam-suam kuku. Entar tidak panas, entar tidak dingin. Alkitab berkata apa? Orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Oleh sebab itu, hari-hari ini memang berat. Tapi kita harus tetap mengimani. Kita harus percaya kepada Kristus. Kita harus meyakini setiap kebenaran firman Allah. Dan orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Artinya apa? Dia akan selalu dipelihara. Sekalipun banyak hal yang menantang hidup kita, tapi karena kita hidup oleh iman, kita percaya, kita meyakini itu firman Tuhan. Kita meyakini Yesus itu yang sudah mati atas hidup kita. Dan kita akan memelihara dan menjaga keselamatan itu selalu. Dalam poin yang kedua, saya melihatnya ketika kita memelihara dan menjaga keselamatan itu adalah dengan berpengharapan Injil. Pengharapan orang percaya itu bukan berpengharapan kepada kekuatan Tuhan. Pengharapan orang percaya itu bukan berharap kepada kekuatan manusia. Pengharapan orang percaya itu bukan berpengharapan oleh karena kita kenal orang yang penting mungkin di dunia ini. Tetapi pengharapan orang percaya adalah pengharapan di dalam Injil. Pengharapan di dalam Injil. Sehingga sekalipun kesulitan, kesukaran, tantangan kehidupan itu tidak menggeserkan iman kita, tidak menggeserkan pengharapan kita kepada Injil Tuhan. Di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Allah, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Jangan mau kita digeser dari pengharapan Injil. Seringkali hidup dalam dunia ini banyak penderitaan daging. Daging kita ini penderita. Bahkan mungkin jiwa kita ini menderita, menyakiti daging, menyakiti jiwa. Tetapi kita harus berpengharapan
kota Roma itu adalah kota yang baik dan bagus. Tetapi pada waktu itu pemimpinnya Kaisar Nero itu berlaku sangat kejam. Bahkan dia tercatat menjadi manusia yang paling sadis dan paling kejam. Kenapa? Orang tuanya pun dia bunuh, istrinya dia bunuh, adiknya, saudaranya pun dia bunuh. Bahkan terlebih lagi pada tahun pemerintahan Kaisar Nero, itu orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tahu Bapak Ibu Saudara yang dilakukannya. Setiap ada orang yang percaya kepada Kristus, dia tusuk badan orang percaya itu pakai kayu. Dia tusuk semua badan orang percaya itu pakai kayu, lalu dinyalakan api dan dibakar. Itu bukan hanya satu orang, betapa banyaknya orang percaya pada waktu itu. Bahkan dia bermaksud apa? Ingin membuat kota Roma yang baru, sehingga orang-orang percaya itu dibakar di dinding-dinding untuk menjadi api yang menyala untuk menghanguskan kota Roma, karena dia ingin bangun kota yang baru. Betapa kejam pada waktu itu, sehingga Paulus berkata kepada jemaat-jemaat Tuhan di kota Roma, mari jangan mau digeser daripada pengharapan Injil. Kalau ada orang percaya yang lolos daripada dibakar oleh Kaisar Nero, itu mereka dikumpulkan dalam satu tempat, itu dijadikan umpan kepada binatang buas dan ditonton oleh orang banyak. Betapa kejamnya pada waktu itu, betapa sulitnya keadaan orang Kristen pada waktu itu, betapa sukarnya. Waktu saya membaca kisah tentang Kaisar Nero ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingat pada tahun 2008, pada waktu kami masuk dalam perintisan di tempat ini. Pada waktu kami membangun gereja ini 70%. Itu kurang lebih 3 bulan setelah kami mengambil rumah yang sekarang dipakai menjadi gereja. Kami didatangi berapa banyak warga di belakang di tempat ini. Mereka berkata, saya ingat pada waktu itu ada kejadian Palestina di jalur Gaza, itu di Tunisia, dan imbasnya ke gereja Tuhan di tempat ini. Semua berbicara, intinya satu, penutupan. Lalu Bapak Gembala bilang, dan kami juga bilang, kalau sudah dibuka, tidak bisa ditutup. Saya percaya waktu itu Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ramai, pulang. Datang polisi foto, ya terserah. Dilaporkan kemana-mana, terserah. Lalu kami maju. Saya ingat sekali ini kantor pemasaran masih di daerah Kelapa Gading, ke pusat. Saya naik motor dengan Bapak Gembala. Kami minta tanah pasos. Setelah minta kami urus. Rupanya karena Bapak Gembala ini bergetan, kesel, di sini susah, sana susah. Jadi surat itu kami naikkan ke Bupati. Bupati bilang, ini di bawah belum kok, sudah naik di Bupati. Lalu kami dikumpulkan di kantor FKUB di Kota Tangerang. Semua banyak, kira-kira ramai yang mungkin lebih daripada ini. Ramai dari yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Yang Kristen hanya 1, 2, 3, 4. Ya. Pada waktu itu ada Pak Simanjuntak yang ada bersama kami. Kebetulan waktu itu ada Pak Simanjuntak, ada pendeta dari Regensi, kami berdua. Semua ngomong. Kita mau ngomong nggak dikasih ngomong, semua ngomong. Saya cuma diam dan saya cuma nyanyi, Allah yang bela siapa lawannya, dalam hati. Saya nyanyi itu terus. Mau ngomong apa? Kita mau ngomong sudah dipotong, mereka ngomong. Kita mau ngomong, dipotong, mereka ngomong. Tetangga belakang. Saya ingat waktu itu anggota Parsel tahun di belakang pun ikut membela kami. Tapi waktu di FKUB nggak bisa ngomong apa-apa. Karena mau ngomong dipotong, mau ngomong dipotong. Saya hanya bisa
Lalu kami pulang. Sepanjang jalan saya yang bernyanyi di atas motor, Allah yang bebas siapa lawannya. Nyanyi itu terus sepanjang pulang. Tapi saya tidak gentarkan hati saya. Sekalipun kata saya, tapi kita berdoa, sekalipun banyak teror yang dikirim, yang macam-macam, tapi saya selalu percaya bahwa kekuatan saya, pengharapan saya hanya kepada Injil Kristus. Siapa yang dapat tolong saya? Mau uang yang banyak pun tidak ada yang dapat tolong saya. Mau ada orang yang pintar sekalipun tidak ada yang dapat menolong saya. Tapi saya hanya tahu pengharapan saya hanya kepada Injil Kristus, hanya kepada Tuhan Yesus. Tapi hari-hari ini banyak sekali orang tidak lagi percaya kepada Injil Kristus, tidak lagi percaya kepada Injil. Orang seringkali berpikir ada nggak sih Tuhan? Orang hari-hari ini berpikir secara logika. Orang berpikir secara tipe-tipe orang ateis, tidak percaya lagi kepada Kristus. Tapi kita perlu hari-hari ini berpengharapan kepada Injil. Saya kemarin dipanggil untuk mendoakan seseorang siang hari. Saya biasa siang hari kalau sudah nggak ngapa-ngapain saya suka rebah-rebahan istirahat. Dan waktu itu karena habis banting, sebelum banting saya sudah mulai gak enak badan. Jadi saya tidur, terus saya dibangunin kaget gitu. Jadi kalau saya pusing, terus saya bilang ke Tuhan, ya sebentar ya saya ganti baju saya berangkat. Saya berangkat, saya doakan. Saya heran anak umur 9 tahun, seumuran Jin, 10 tahun. Setahu saya dulu neneknya suka bawa-bawa jalan ke daerah sini. Tapi waktu berbicara di rumah ini cucunya ngomongnya kok tentang setan dulu. Yang diomongin setan. Sampai sudah ini kok kamu tahu? Kok kamu tahu tentang ini? Lalu neneknya bilang, aduh anak ambar, tapi saya tidak tahu dan sebagainya seperti itu. Saya datang ke rumah itu, saya doakan. Dia bilang sudah mulai berbicaranya aneh-aneh. Ini anak kecil aneh-aneh ngomong, ini oma-oma ngomongnya aneh, lah yang lagi sakit juga ngomongnya aneh. Saya lihat ini orang, saya doakan, saya bilang, Yesus itu hidup dalam hidup kita. Setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tahu. Malaikat Tuhan itu menjaga dan melindungi. Ingat itu kisah Ayub. Kita ini ada dalam penjagaannya Tuhan. Waktu saya doakan, selesai saya doakan, saya bilang begini, ayo kita ajak yuk ke rumah sakit, ke dokter kata saya. Yuk, mau nggak saya bawa ke dokter? Tapi oma ini nggak mau percaya. Saya pulang karena oma ini lebih mendengar anak kecil itu. Setelah selesai banjir, saya ketemu dengan tetangganya. Yang dikatakan apa? Ini yang sakit ini nih, gitu. Karena dia dengerin omongan anak kecil ini tentang yang macam-macam yang aneh-aneh. Lalu sekarang ada di ICU. Kenapa? Terlambat, terkena serangan stroke. Pada waktu itu, waktu saya datang itu masih bisa sehat. Kalau waktu itu saya percaya dengan pertolongan Tuhan dibawa ke dokter, mungkin tidak terlambat.
kita betul. Tapi jangan mau hidup kita oleh karena penderitaan, oleh karena kesusahan, oleh karena tantangan kehidupan, kita mau digeser oleh pengharapan Injil. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah percaya supaya keselamatan itu bisa ada terus dalam hidup kita. Jangan mau dipercaya dengan macam-macam. Hari-hari ini banyak kabar. Alkitab berkata banyak kabar yang seringkali menggoyahkan iman kita, kepercayaan kita. Tetapi tetaplah terus kita berpengharapan kepada Injil. Sebagai poin yang terakhir, poin yang ketiga, memelihara dan menjaga keselamatan itu adalah dengan kasih. Dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Karena kasihlah kita diampuni. Karena kasih Kristus yang besar, kita ini diampuni. Sehingga teladan Kristus itu harus ada dalam hidup kita, yaitu kasih. Dan bentuk salah satu daripada kasih adalah ketaatan. Ingat baik-baik. Bentuk salah satu kasih adalah ketaatan. Belajarlah untuk taat, untuk melakukan kebenaran firman Allah. Kadang-kadang saya mengkoreksi diri saya sendiri. Apakah saya sudah taat Tuhan kepadamu atau belum? Karena menjadi orang yang hebat mungkin di depan mimbar, mampu untuk memimpin, mampu untuk melayani, mampu mungkin diberikan talenta-talenta yang baik, seringkali belum tentu orang itu taat melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang seringkali kita memakai topeng dalam hidup kita. Kita bisa berdiri di depan, kita bisa hebat di depan, kita bisa luar biasa di depan, tetapi padahal di dalamnya kita tidak taat kepada Tuhan. Belajarlah untuk taat melakukan firman Allah, supaya kita tetap terus ada dalam keselamatan dalam Tuhan. Belajarlah untuk taat, untuk setia sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Allah. Karena hidup itu berproses, Bapak Ibu Saudara. Hari ini tidak sama dengan yang akan datang. Hari ini yang akan datang itu tidak pernah sama. Pertolongan Tuhan pun berganti-ganti. Modelnya, sistemnya, caranya Tuhan itu berganti-ganti. Tetapi yang harus kita lakukan terus-menerus adalah ketaatan. Taat dalam melakukan kebenaran firman Allah. Seringkali banyak orang percaya itu mengkotak-kotakan. Oh, firman Tuhan ini bukan untuk saya. Oh, firman Tuhan ini bukan untuk saya. Firman Tuhan yang ini bukan untuk saya. Saya cuma mau katakan, firman Tuhan itu untuk kita semuanya. Baik saya sebagai hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Allah, firman Tuhan itu pun untuk saya. Dan kita tidak patut dan kita tidak selayaknya mengkotak-kotakan firman Tuhan. Kalau Alkitab ini, dalam Alkitab ada 66 kitab. Mari kita sama-sama untuk taat melakukan setiap kebenaran firman Allah. Kita terus lakukan, kita terus lakukan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita saat ini. Tuhan akan terus memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Allah, sehingga keselamatan itu tetap terjaga, keselamatan itu tetap ada dalam hidup kita. Firman Tuhan saya ingin percaya pagi hari ini menjaga hidup kita, melawat kita, sehingga kita semakin percaya, kita semakin beriman, kita semakin berpengharapan kepada Tuhan, dan kita semakin taat kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu Allah yang bela, siapa lawan. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini mungkin kita tidak lagi percaya kepada Kristus. Hari-hari ini mungkin sepertinya kita menjadi orang yang terlihat.
karena kesukaran, oleh karena tantangan kehidupan. Tapi percayalah, Tuhan itu membela hidup kita. Tuhan itu membela sehingga keselamatan ini boleh terus ada atas hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Ayah bela
membela kami. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami tetap terus memelihara keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Dengan iman kami meyakini, kami percaya kepada Kristus. Lewat Injil-Mu Tuhan, kami tetap berpegang harapan hanya kepada Dia. Sekalipun kesusahan, kesulitan, tantangan kehidupan, kami tetap percaya kepada Injil. Kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Maka kami percaya Tuhanlah yang membela hidup kami. Tuhanlah yang membela hidup kami. Haleluya, haleluya. Dan biarlah kami tetap terus taat untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah. Berikan kami ketaatan Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Hari demi hari Tuhan yang kami jalani, yang kami lewati, biarlah kami tetap terus taat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Tuhan, lawat kami sidang jemaat Tuhan, dari yang bangku di atas, baik kami yang ada di bawah, kami yang datang dengan segala beban, dengan segala permasalahan, dengan segala tantangan kehidupan, dengan segala kelemahan-kelemahan tubuh. Pada saat pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, bahkan kami yang membutuhkan jawaban, Tuhan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ketika kami melangkah, ketika kami berjalan, biarlah menjadi dasar hidup kami adalah Kristus. Ketika kami berjalan, ketika kami melangkah, ketika kami mengambil sebuah keputusan, kami berdasarkan kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat kami satu persatu. Kami percaya Tuhan tidak melewatkan kami satu pribadi pun, tapi lawatan Allah terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah berkat dengan firman Tuhan. Dan terima kasih pada Ibu Gembala yang sudah memberikan firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kolektor, persepuluhan dan juga korban syukur. Sebelum itu, kita kepada seluruh petugas ke depan dan mari kita satu di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saya bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan pada hari ini kepada Tuhan. Saya bersyukur dan saat ini Tuhan kami untuk memberikan korban persembahan syukur kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan itu benar-benar kami Tuhan memberkati dan memberikan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dan siang dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kami kembalikan pujian hormat kami hanya kepada Allah yang telah memungkinkan ibadah ini berlangsung dan kami menikmati semua pertolongan. Dilimpahkan segala kemurahan dan berkat bagi kami. Hari ini kami ada semua karena kasih karunia Tuhan, dan selanjutnya Tuhan yang memimpin dan memelihara kami. Apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kami, apa yang menjadi mata pencaharian kami untuk kami dapat mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari, berkat Allah dilimpahkan bagi kami semua. Setiap perencanaan, setiap apa yang akan kami kerjakan, Tuhan yang mendahului, dan kami tahu tangan Tuhan menopang, memberikan kemenangan bagi kami. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang hadir maupun umat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan yang melawat kasih karunia Allah limpah bagi kami semua. Saat ini kami berdoa bagi kerinduan jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi penjualan rumah Ibu Tansinio di Semarang, Jalan Peterongan Tengah nomor 38. Hamba mohon kasih karunia Tuhan yang memberkati. Ibu Lili penjualan rumah di Dadap, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bagi rencana Charlie untuk mengikuti ujian dalam pendidikannya. Juga proses pengambilan rumah di Maja, Tuhan yang memberkati. Tuhan punya cara untuk menolong. Jemaat Tuhan yang sakit, baik Ibu Yanti, Saudara Pau-Pau, kami berdoa bagi Bapak Alian, bagi Saudara Apen, Tuhan yang memberkati mereka dengan kesembuhan dan pertolongan. Bapak Abeng, Bapak Andi Sanjaya, Tuhan yang menyempurnakan mereka sekalian. Kepulangan Saudara Jojo dan Email ke tempat ini, Tuhan yang menyertai. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah yang telah menopang dan menolong kami. Berkati bangsa dan negara kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.